Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan tanaman CMK Genio Faisan. Ini lahan yang di sini Faisan budidaya CMK Genio yang sekarang tepatnya tanggal 13 Februari 2023 untuk usia CMK Genio Faisan ini sekarang 115 HST teman-teman ya. Nah, kemarin di petikan yang ke-13 alhamdulillah di situ Faisan masih dapat 40 kilo. Nah, kalau untuk harga Faisan belum update teman-teman. Insya Allah besok Faisan akan update. Di petikan yang ke-14 besok akan dilakukan proses pemanenan yang ke-14. Nah, di kesempatan video kali ini teman-teman, Faisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK Genio ini karena memang cuaca di daerah Faisan ini sangat-sangatlah ekstrim sekali. Ini dari kemarin curah hujan sangat tinggi dan hampir ada sinar matahari, cuman tetap sebentar saja teman, langsung redup gitu. Terus sorenya hujan sampai malam biasanya. Nah ini sangat, kalau untuk tanaman cabai memang dampaknya sangat berbahaya sekali, apalagi kalau tanaman CMK yang sudah usianya sudah tua seperti ini. Bisa dikatakan ini sudah dipetikan yang besok ke-14 di usia 113 HST teman-teman. Kalau untuk dari buah memang CMK Genio ini masih lebat, masih ada, cuman ya memang kondisi cuacanya kurang mendukung teman-teman ya, jadinya yang masak kurang. Nah, di kesempatan video kali ini itu Faisan akan melakukan penyemprotan pada tanaman CMK karena memang CMK Genio Faisan ini terserang layu dan juga busuk ranting layu yang seperti ini. Nah, ini dia, ini gejala yang sudah kelihatan sekitar 3 hari, sudah kelihatan agak layu kalau siang. Nah, ini di pagi hari sudah tetap layu teman-teman, karena memang dia sudah terjangkit ke batang utamanya. Ini adalah gejala ciri-ciri layu fusarium ya, nih layu, dan ini di pangkal batang biasanya kelihatan, di pangkal batang itu agak ada keputih-putihan. Ini harus segera ditangani, tidak boleh dianggap remeh. Dan juga penyakit yang kedua di sini ada satu ini. Oh sebentar ya, busuk ranting teman-teman. Nih busuk ranting yang seperti ini. Ini karena ini biasanya menyerang pada tanaman cabai, yaitu entah busuk ranting ataupun busuk batang, itu ketika cuacanya curah hujan sangat tinggi. Curah hujan tinggi, terus sinar matahari kurang, ini akan cepat sekali menular dan cepat sekali muncul di tanaman CMK ataupun CMB. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini harus segera ditangani, dan ini juga sambil nanti dari pertanyaan kawan-kawan semua yang sering sekali ditanyakan yang seputar bahan aktif tembaga oksida, yang selalu dikatakan yaitu adalah apakah bisa dimix dengan fungisida lain ataupun insektisida, dan juga apakah penyemprotannya boleh dilakukan sampai pucuk tanaman ya. Nanti akan kita bahas, dan insya Allah ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jadi jangan di skip biar tidak gagal paham tentunya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat nanti di share ke media sosial teman-teman semua, agar nanti kawan-kawan petani yang melihat, khususnya para petani pemula, bisa belajar bareng agar bisa memberikan manfaat ya tentunya teman-teman. Ini seperti itu, dan jangan lupa dukung channel Petani Muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang, dan channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani teman-teman, agar bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Oke, lanjut ke
kita racik untuk fungisidanya. Oke, langsung kita racik teman-teman ya. Untuk cara mengatasi layu fusarium ini bisa juga untuk layu bakteri, busuk ranting, busuk batang ya, bisa teman-teman. Di sini Besan selalu menggunakan merek dagang ini Nordok ya, Nordok yang berbahan aktif ini teman-teman. Bahan aktifnya tembaga oksida 56% teman-teman. Nah, Nordok ini Besan selalu menggunakan memang karena Besan cocok. Bahan aktif tembaga oksida ini adalah fungisida plus bakterisida teman-teman. Jadi sangat tepat sekali untuk mengatasi layu fusarium yang disebabkan oleh jamur ataupun layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Dua gejala ini bisa ditangani, dan juga Phytophthora juga bisa, atau Anthracnosa juga bisa teman-teman. Yang penting aplikasinya tepat sasaran, tepat dosis, dan juga tepat aplikasi. Intinya seperti itu yang selalu Besan katakan. Nah, ini sambil menjawab dari pertanyaan kawan-kawan semua yang sering sekali ditanyakan adalah apakah tembaga oksida harus aplikasi tunggal. Ya, selalu Besan katakan tembaga oksida entah itu dari merek dagang Nordok ataupun dari Kopside ataupun dari DuPont, yang penting bahan aktif tembaga oksida itu harus aplikasi tunggal ya, jelas ya, harus aplikasi tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan sekalian ditanyakan adalah apakah aplikasi bahan aktif tembaga oksida harus hanya di batang dan juga pangkal batang. Nah, di sini ini selalu yang Besan bahas, selalu Besan katakan sebaiknya memang hanya di batang dan juga pangkal batang. Yang dikhawatirkan, saya juga sebagai petani kadang menggunakan dosis yang selalu berlebihan. Nah, resikonya jika bahan aktif tembaga oksida ini aplikasi berlebihan, tidak sesuai dosis, kalau di tanaman cabai, terus yang saya amati lagi di cabai rawit, cabai keriting, terus ada di kacang panjang, buncis, itu rawan sekali teman-teman ya, rawan sekali yang namanya menyebabkan gugur bunga. Nah, ini pengalaman saya sering satu kali aplikasi, yaitu dosis Nordok ini saya pakai 2 sendok makan per tangki 15 liter ya, waktu itu per tangki 14 liter maaf, dikasih 2 sendok makan, saya spray atas sampai bawah merata. Setelah 2 hari aplikasi, bunganya rontok dan itu daunnya sampai kaku ya, seperti itu. Nah, makanya selalu Besan katakan aplikasinya saran Besan hanya di batang dan juga pangkal batang. Tapi jika memang bisa sesuai dosis, bisa diatur, itu bisa juga sampai pucuk. Tidak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa. Yang penting aplikasinya harus tepat, dosisnya harus tepat. Itu yang paling harus diperhatikan jika mau menggunakan bahan aktif tembaga oksida teman-teman, serius. Makanya ini pengalaman Besan, dan ini juga mudah-mudahan jangan sampai dialami oleh kawan-kawan petani yang lain. Ini juga sering ditanyakan, makanya untuk antisipasi jaga-jaga saja, pokoknya selalu Besan katakan batang dan juga pangkal batang. Jika bisa aplikasi sesuai dosis, bisa semprot sampai atas pucuk batang dan juga pangkal batang, itu bisa teman-teman ya. Nah, kita bahas untuk dosisnya nanti sebentar lagi. Dan ini terus pertanyaan juga yang sering dikatakan, kalau untuk tembaga oksida apakah bisa di mix dengan perekat? Nah, itu pertanyaan yang juga biasa dikatakan oleh kawan-kawan semua. Jadi jawaban Besan, kalau untuk perekat boleh lah teman-teman ya, boleh kita aplikasikan, kita campurkan untuk merekatkan pestisida yang kita aplikasikan. Walaupun bahan aktif tembaga oksida itu tidak apa-apa, karena apalagi di musim penghujan yang dikhawatirkan ketika kita aplikasi tembaga oksida, pestisida maksudnya, baru beberapa jam terkena air hujan. Nah, itu kan sangat merugikan tenaga dan juga pestisida yang kita aplikasikan pasti langsung tersuci air hujan. Makanya perekat boleh dicampur dengan bahan aktif tembaga oksida dan juga merek dagang yang lain.
pestisida yang lain maksudnya teman-teman itu. Dan juga jangan dicampur, pokoknya simpelnya saja untuk tembakau oksida itu aplikasi entah itu dengan pupuk, pestisida ataupun insektisida, Besan katakan aplikasinya harus tunggal teman-teman. Kalau untuk perekat boleh, jelas ya. Nah ini sering Besan kita bahas dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami dari penjelasan Besan. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan saja di kolom komentar. Nah ini untuk konsentrasi takaran per liternya teman-teman. Nah ini jika teman-teman mau membaca di belakang labelnya ada semua. Ini untuk jenis tanaman ya, ada untuk kakao, kopi, padi, jagung, dan juga untuk untuk pupuk dasar ini kalau nggak salah ya. Jadi bisa untuk dicampur dengan bisa dicampurkan dengan untuk pupuk campuran, maksudnya ini biasanya kalau untuk tanaman jagung ataupun dengan padi ini bisa. Nah kita bahas untuk jenis tanaman, memang di sini tidak ada, hanya ada kakao, kopi, padi dan juga jagung, tidak ada untuk cabai. Nah ini juga sering Besan bahas, walaupun tidak ada untuk tertera untuk tanaman yang di label di belakangnya, teman-teman tidak usah khawatir, bisa diaplikasikan di tanaman cabai, mentimun, terong, itu juga selalu Besan pakai ini untuk aplikasi layu ataupun busuk batang, bisa teman-teman. Nah ini untuk takarannya ada beberapa takaran. Ini jika ada 3 sampai 6 gram per liter air, ada juga 3 gram per liter air. Untuk kopi untuk penyakit karat daun, untuk padi penyakit kresek bisa 3 gram per liter air atau 1 sendok makan per tangki. Nah ini kalau Nordok ya, fungisida Nordok, fungisida plus bakterisida ini selalu Besan pakai dengan takaran 2 gram per liter air teman-teman ya, 2 gram per liter air. Nah jadi jika teman-teman menggunakan tangki yang 16 liter ini, teman-teman bisa menggunakan sekitar 30 sampai 32 gram per liter air per tangki semprot, maaf maksudnya teman-teman ya. Besan ulangi, jadi pemakaian 2 gram per liter air jika menggunakan tangki 16 berarti sekitaran 30 sampai 32 gram per tangki 16 liter. Jika menggunakan tangki 14 liter berarti menggunakan sekitar 28 gram per 14 liter teman-teman. Oke, jelas ya. Nah ini untuk jika untuk di takaran sendok ya, di sini juga ada keterangan kalau untuk kopi bisa 1 sampai 2 sendok makan, untuk padi bisa sekitar 1 sendok makan per tangki 15 liter air. Nah ini takaran yang selalu Besan pakai kalau untuk Nordok ini, yaitu 1 sendok makan per tangki 16 liter. Jadi sekitar ya pokoknya sekitar segitu, 2 gram, 30 sampai 32 gram. Nah ini kalau takarannya 1 sendok makan full per tangki 16, aplikasinya bisa sampai pucuk, penyemprotannya maksudnya bisa sampai pucuk batang dan juga penggal batang, bisa teman-teman. Yang penting takarannya 1 sendok full, jangan dilebihkan. Kalau sampai 3 sendok yang dikhawatirkan nanti bunganya malah rontok teman-teman. Oke, jelas ya. Nah jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saja nih di kolom komentar agar durasinya tidak terlalu panjang teman-teman. Nah ini Besan juga pakai, kemarin beli yang kemasan 500 gram teman-teman. Oke, ini bukanya. Nah jadi aplikasinya pun kalau saran Besan, kalau untuk penyemprotan di pagi hari saja, agar apalagi jika di musim penghujan ini sangat-sangat beresiko sekali teman-teman. Jadi saran Besan di pagi hari agar untuk menghindari yang namanya kena air hujan setelah aplikasi fungisida teman-teman ataupun pestisida yang kita aplikasikan. Oke, sebentar agak susah. Nah. Ya agak susah teman-teman. Jadi Besan ulangi untuk takaran per tangki 16 liter ataupun yang 14 liter. Kalau untuk yang 16 liter 1 sendok
makan full ya. Jelas ya, kalau untuk yang 14 liter tinggal dikurangi saja, jangan 1 sendok, cuman jangan terlalu full teman-teman. Nah segini, ini yang dikhawatirkan kalau jika menggunakan tembaga ini terlalu berlebihan, nanti efeknya daunnya rontok teman-teman, bunganya maksudnya. Nah segini, 1 sendok makan full per tangki 16 liter. Oke, jelas ya. Nah ini diaduk sampai larut. Dan yang kedua, teman-teman campurkan saja yang namanya perekatnya. Ini diaduk dulu biar merata, baru nanti dicampurkan ke perekatnya. Nah seperti ini. Nah perekatnya teman-teman bebas menggunakan perekat model apa, model merek dagang apa terserah. Yang penting perekat. Ini durastiknya habis, dan ini adanya polistik. Ini takarannya dikasih ada takaran sekitar 5 sampai 10 mili per 10 liter air. Jika 16 ya menggunakan sekitar 15 sampai 20 mili per tangki 16 liter teman-teman. Nah, oke, dikasih 20 mili saja tidak apa-apa ya. Seperti ini diaduk lagi sampai larut, baru kita aplikasikan ke tanaman. Bisa diaplikasikan dari pucuk sampai batang dan juga pangkal batang teman-teman. Oke, jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan bahasan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tentunya sekali lagi share video ini jika bermanfaat, agar nanti kawan-kawan petani pemula bisa belajar bareng teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel Lisan Petani Muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Lisan Petani Muda dan channel Lisan Tani bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian tentunya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari Mbak Isan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.